Kalau saya berpendapat Megawati itu sudah has been. Dan kalau dia pinter, dia sekarang mundur, masih terhormat. Secara khusus Megawati ini pendendam dikenal. Jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit. Ini sombong nih sudah nih PDIP ini. Jangan dia kira dia pula yang harus menentukan semua. Dia itu sombong karena dia kira dia betul-betul dia hebat. Padahal dia dalam pikiran benak kita bilang alamak, yang ini pula yang hebat. Kan dari permulaan mau juga anaknya, puan. Tahu-tahu puan itu 1% terus. Itu paling besar salah mereka juga antara lain. Karena pasangannya Pak Mahfud. Kartu mati. Mereka tidak mengadakan koreksi. Malah mereka merasa akan menang juga. Itu bodoh toh. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Sistem mereka masih paternalistik, ya sama seperti abad menengah. Halo sahabat isi, informasi kali ini terkait pandangan Yusuf Wanandi, aktivis dan peneliti senior yang juga salah satu pendiri CSIS, yaitu Center for Strategic and International Studies. Yusuf Wanandi memang blak-blakan saat mengomentari setiap isu politik yang sedang hangat. Seperti saat Yusuf Wanandi tampil di podcast Total Politik dengan dua host andalannya Ari Putra dan Budi Adiputro. Dalam podcast tersebut bahkan harus banyak disensor karena memang pernyataan Yusuf Wanandi terbilang keras dan pedas. Apalagi saat menyorot PDIP dan Megawati. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Bu Megawati di pemilu kemarin sempat teriak-teriak, ya, ini kelahiran New Orba gitu, Orde Baru kembali lagi gitu. Dan itu sekarang banyak yang berspekulasi hubungannya sama Pak Jokowi makin jauh dan makin susah ketemu. Nah, menurut Pak Yusuf, apakah dua tokoh ini harus ketemu agar pemerintahan Prabowo Gibran nanti ke depannya akan menjadi sebuah pemerintahan yang kuat dan stabil gitu? Kalau saya enggak tuh ya. Kalau saya berpendapat Megawati itu sudah has been. Dan kalau dia pinter, dia sekarang mundur, masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi kan celaka dia. Siapa lagi yang menghormati dia? Dia anak Soekarno boleh saja. Gua cucu Soekarno, mau apa? Kan gitu. Jadi makanya saya bilang, ya sudahlah, the past has been the past. Ya toh, jadi tapi ini bukan sifatnya Megawati itu. Secara khusus Megawati ini pendendam dikenal. Jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit. Lalu menurut Prabowo dia sudah 3 kali, 4 kali minta ketemu, nggak mau ketemu. Ya gitu. Oh, udah minta ketemu, Pak. Kalau menurut dia tapi semua tuh sudah diminta untuk bisa ketemu. Sultan Jogja lah, hantu lah, semua itu sudah diminta. Ya, enggak. Tapi dia enggak mau apa. Dan itu memang sifatnya dia ya, terus terang toh. SBY juga dia salam aja enggak mau. Dia cuekkan aja. Nah, itu memang ya apa boleh buat lah. Kita harus terima. Cuma saya harapkan untuk masa depan ya toh, supaya PDIP juga tahu tempatnya. Kan saya bilang waktu pertama sama si Rusi atau Kompas, saya bilang ini sombong nih sudah nih PDIP ini. Jangan dia kira dia pula yang harus menentukan semua. Ya toh. Itu sekarang mudah-mudahan. Tapi kan wajar sombong, Pak. Kita aja nggak berkuasa itu sombong. Ya. Apalagi berkuasa anak presiden pernah jadi presiden pula kan? Itu dia kira. Kan ini yang pusing. Dia itu sombong karena dia kira dia betul-betul dia hebat. Padahal dia dalam pikiran benak kita bilang alamak, yang ini pula yang hebat. Nggak ada lagi yang lain. Kan silakan dah lo. Gitu toh. Gue bilang sama Suhasto juga, babel lu tuh, ibu lu tuh mbak lu tertibkan. Ditertibkan kalau bahasa Benny Murdani di Pak coba. Ya. Begitu ceritanya tuh. Iya. Ya, tapi hasil pemilu sekarang nih Pak, ya. Pilpres sekarang, pemilu sekarang, baik. Itu merefleksikan apa yang Pak JW khawatirkan itu enggak? Soal Bu Mega, soal Pak Jokowi, soal. Ya maafkan ya bahwa memang ya
ada perbedaan-perbedaan yang tidak perlu sebetulnya. Tapi ya kan nasi sudah jadi bubur. Toh tidak bisa kita bilang maafkanlah sudah lupakan. Tidak bisa lupa. Ya toh. Tapi ya sudahlah. Hasil ini kan yang terbaik. Dia nomor 1 di partai, ya toh, antara DPR, lantas yang satu lagi menjadi presiden. Kan baik itu. Sebetulnya. Kenapa mesti satu tangan semua? Itu cari penyakit namanya kalau semua di satu tangan. Nah Pak, kita bedah satu-satu Pak. Ini kan Pak Prabowo dapat 58% ya. Kemudian Mas Anies dapat 24 ya kan. Salah semua kita. Dari Pak siapa namanya itu terakhir Pas Ganjar itu 16%. Lupa dia nama Ganjar. Kalau kalah ini suka kadang lupa ingatan gitu Pak. Nah, oke dari Ganjar dulu Pak. Ini Ganjar ini kan selama tahun 2022 kan survei-surveinya CSIS bahkan itu udah mengatakan Ganjar itu ada di 30-an% Pak, tinggi sekali. Nah Pak, banyak survei mengatakan bahwa sampai 33% sepanjang tahun 2022 sampai 2023 pertengahan, dan kemarin juga Sekjen PDI juga mengatakan ini survei-surveinya aja 33% gitu. Bahkan Sekjen PDI bilang menurut algoritmanya Ganjar Mahfud Pak, itu angkanya itu 33% Mas. Aduh, inilah penyakit mereka itu. Mereka itu gua juga bilang sama kita ngomong-ngomong tentu ya. Kan sama Sofyan kan tentu gua ngomong. Enggak ada urusan kenapa enggak ngomong meskipun gua pro sini dia pro sana. Jadi gua bilang gua punya survei mengatakan, dan ini gua bilang hasil dari orang yang gua paling percaya namanya Hasan Nasbi ini ya enggak. Itu yang paling benar itu cuma begini. Kalau dapat begini itu dari mana? Angkanya bahwa kita semua salah. Dia yang paling benar. Yang benar aja. Gue bilang dari mana? Itu mulai itu kita cara-cara penghitungan yang pakai segala rumus ini, rumus itu, big data segala. Big data apa? Angkanya yang benar yang mana? Ya toh. Jason Script namanya. Kenapa? Jason Script namanya katanya. Itulah makanya. Tidak benar semua tuh. Jadi tidak tahu gua dari mana keahlian mereka itu, tapi itu keahlian dari Andi paling jago tuh. Andi Wijaya itu. Mau yang begini hitung. Gua bilang lo gila, lo dari mana dapatnya? Gua punya logika aja bilang pasti lo kalah. Nggak usah kau hitung. Iya. Mau lu lebih tahu gua bilang. Saya marah si Sofyan mengatakan lu terlalu mengebu-ngebu, lu pasti salah. Ya toh. Enggak lu dengar gua. Begitu. Oh ya, menurut Bapak bisa sampai 16% Mas Ganjar dari yang di survei awal 30-an% itu gimana Pak? Masuk akal kan? Ya, JW merefleksikan angka itu. Makanya tuh waktu saya mempersoalkan angka dengan Sofyan, itu saya juga justru ini yang saya tidak percaya bahwa mereka itu kok bisa begitu sampai sana itu di mana caranya? Ya, katanya ahli ini ahli itu. Bang. Ya dah apa ahli apa? Apa itu? Pak. Ya. Ya, menurut Bapak kenapa Mas Ganjar bisa dapat 16% itu apa yang menyebabkan Ganjar bisa segitu Pak? Ya pertama kalau menurut saya terang adalah tidak dipersiapkan dengan baik. Kan dari permulaan mau juga anaknya puan. Tahu-tahu puan itu 1% terus. Mau diapain? Terpaksa keselekas harus beralih lagi kembali kepada Ganjar. Ganjar yang kondor. Enggak siap juga karena akhirnya dia enggak tahu sendiri benar atau enggak jadinya. Kan gitu. Jadi confused. Tapi Ganjar kan calon presiden pertama yang dideklarasikan ya Ria? Iya. Iya, sebelum yang lain. Tapi kan dideklarasikan satu, tapi yang dia mau kan anaknya. Gimana yuk? Ngomongnya iya, wah ini itu, tapi puan. Bisa matiin dah lo. Tapi kan akhirnya udah diganjar Pak. Kan Ganjar itu bulan apa Ria? April ya? April 2023 Pak. Untuk mencapai Februari 2024 itu kan jauh sekali Pak persiapannya. Ya memang. Apa yang bikin Ganjar yang diasumsikan orang hebat gitu Pak? Ya. Bahkan Gibran aja nggak ada persiapan Pak. Iya. Nah
Apa yang bikin Ganjar itu sampai segitu? Kalau Gibran itu lu udah usah hitung lah. itu cuma yang asal kita jaga aja, jangan jadi penyakit besok. Itu aja. Iya. Iya terus terang. Ganjar dulu Pak, Ganjar. Nah, artinya apakah suara PDI nggak sekuat itu dan apakah sosok Mahfud juga nggak ikut membantu? Itu paling besar salah mereka juga antara lain karena pasangannya Pak Mahfud kartu mati. Nggak ada satupun yang dia bisa sumbangkan, terus terang aja. Dia ahli hukum. Kalau urusan hukum lu tanya tahu lah dikit-dikit. Tapi yang lain apa taunya? Lu tanya ekonomi, modarnya sampai modarnya mereka nggak ngerti. Gitu. Bodoh-bodoh saja mereka. Kalau menurut saya. Ganjar kan nggak bodoh Pak, pinter dong. Ya, nggak terlalu pintar juga tak? Dia nggak bodoh, tapi nggak terlalu pintar juga. Oke, bekas gubernur Jawa Tengah Pak. Nih satu lagi Pak. Ini PD Ganjar kalah di kandang-kandang yang identik dengan PD Perjuangan. Apa menurut Bapak? Itu makanya saya bilang sebetulnya, dulu tahu sendiri. Saya bilang alasannya kalau Ganjar ini orang baik, sudahlah. Supaya dia itu masuk surga saja. Jangan atur dunia. Nggak bisa, gitu loh. Kartu mati mau diapain? Ya toh? Bener lah. Gubernur Jawa Tengah loh Pak padahal Pak. Tapi kalah di Jawa Tengah itu maknanya apa menurut Bapak? Ada yang kalah di Jakarta. Dia gubernur Jakarta juga. Apa enggak? Lu punya si Anies itu enggak gubernur Jakarta. Dia kalah Jakarta. Menang Pak. Kalah ya. Kalah. Pak, menang pula dia bilang. Bali Pak, PDI itu kan Bali Pak. Iya. Nah ini kalah juga. Iya makanya fenomenanya itu kenapa Pak? Ya menurut saya ya, waktu dia sudah sudah terbelakang itu, mereka tidak mengadakan koreksi. Malah mereka merasa akan menang juga. Jadi saya tidak ngerti betul-betul waktu itu, makanya saya bilang sama si Sofyan, lu pasti itu dari mana hitungan lu tuh? Gua kan cuma logika aja gua pakai, pasti tidak mungkin. Nah, bagaimana bisa ya pakai big data apa segala hantu itu? Nggak ada. Pak, salah. Ada yang bilang karena Ganjar belakangan angkanya turun terus karena dengan keras menyerang dan berhadapan-hadapan dengan Jokowi, bukan Prabowo Pak. Jokowi yang dia hantam terus. Nah, menurut Bapak gimana? Itu bodoh toh. Si Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Oh sorry, ya modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lah lu. Kan gitu tuh. Kenapa PDI gagal menjadikan Jokowi sebagai banteng yang berbaris gitu? Sebagai teman yang membawa mereka melenting lagi. Lu tanya ibu. Menurut Bapak gimana? Ya ibu. Ibu yang enggak mau apa? Nggak bisa lagi apa? Siapa yang berani menentang? Kan gitu. Ibu Pak kan ibu kan orangnya kan membaca data Pak, makanya dia mencalonkan Ganjar. Ya. Kalau dia pakai perasaan kan seperti kata Bapak tadi, harusnya kalau pakai perasaan preferensi ya Mbak Puan aja, wong anaknya gitu kan. Itulah maka itu sistem mereka tidak tepat. Sistem mereka masih paternalistik. Ya sama seperti abad menengah. Ya toh, Seripos lu dengar. Ngapain dia udah dengar Seripos? Apanya yang hebat dia? Cuma orang Italia aja. Orang Argentina Pak. Iya sekali ini. Tapi sudah kalau udah tuh berbuyur-buyur itu semua orang Italia kabeh. Enggak Pak, yang kemarin Paus Yohanes kedua kan Polandia. Benedict Jerman. Ya, tapi Jerman kan ini yang paling ekstrem kanan. Iya. Jerman pusuk ini. Iya. Man sudah tuh dia harus bertanggung jawab, dia mundur takut ya. Paus Yohanes kedua yang terkenal kan Polandia Pak. Itu kan omong kosong. Itu digede-gedekan karena Amerika mau untuk melawan Rusia. Jadi digede-gedekan ya melawan semua komunis apa segala. Mau ngomong kosong semua, enggak ada benarnya. Menurut gua kan Katolik. Iya makanya. Kalau yang ini
Kalau yang ini kita nggak sensor karena berhak nih ya. Dir. Pelajaran apa buat ibu ini sebelum ke Anies ya Pak dan nanti ujungnya Prabowo. Oh ini panjang nih. Panjang. Pelajaran apa Pak untuk Ibu Megawati dan Ganjar Pranowo Pak? Apa? Pelajaran apa? Dari angka 16% ini pelajaran apa yang penting untuk? Sebetulnya dia mempunyai kesempatan yang baik dan PDIP itu memang dia bina sudah mempunyai landasan yang cukup baik. Nah, tetapi kalau begini caranya membina yang tidak tentu, kadang begini, kadang-kadang begitu. Jadi lama-lama juga tidak ada banyak artinya. Toh. Sekarang aja sudah sama Golkar. Besok siapa bilang? Nah, kalau dia tidak ada, siapa yang menjadi pemimpin? Siapa Pak? Dia tidak tahu Pak. Kalau PDIP aja tahu, hebat dia sudah. Dia pun tidak tahu. Ada aja lu ini. Iya Pak. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa setuju dengan pandangan Yusuf Wanandi? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.